Selamat datang di channel video pembelajaran daring, channel yang berisi video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Teman-teman, sekarang ada di playlist pembelajaran manajemen mutu. Hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ISO dan penghargaan kualitas. Keberhasilan suatu organisasi di dalam persaingan yang ketat harus diikuti oleh kemampuan untuk memenuhi atau bahkan melampaui standar internasional yang berlaku. Standar yang telah ditetapkan ini dibuat oleh International Organization for Standardization atau disingkat menjadi ISO, yang merupakan sebuah organisasi independen dengan jumlah anggotanya terdiri dari 161 lembaga standar nasional. Melalui anggotanya yang tersebar di seluruh dunia, ISO membawa para ahli untuk memberi pengetahuan dan pengembangan secara sukarela, mengambil keputusan berdasarkan konsensus, memasarkan standar internasional relevan yang mendukung inovasi, dan menyediakan solusi untuk tantangan global. Pusat kantor ISO sendiri berada di Geneva, Switzerland. Standar ISO ini merupakan dokumen yang menyajikan suatu kebutuhan, spesifikasi, panduan, atau karakteristik yang dapat digunakan secara konsisten untuk menjamin bahwa material, produk, proses, dan jasa sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. ISO sendiri sudah mempublikasikan lebih dari 21.000 standar internasional yang dapat dibeli dari toko ISO pada masing-masing negara anggotanya. Gambar berikut merupakan contoh dari peningkatan standar. Pertama-tama, perusahaan melakukan siklus PDCA atau Plan Do Check Action untuk membuat suatu standar. Jika standar tersebut berhasil diimplementasikan, maka seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan harus membuat standar baru dengan melakukan konsolidasi melalui standarisasi. Jika berhasil ditemukan standar baru, maka standar yang baru tersebut harus dipertahankan tanpa melupakan standar yang lama. Sehingga, jika teman-teman melihat pada gambar, peningkatan kualitas dilakukan harus terus-menerus. Standar ISO menjamin bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi bersifat aman, dapat dipercaya, dan berkualitas. Untuk bisnis, ISO merupakan alat strategis guna mengurangi biaya dengan meminimalisir kesalahan dan meningkatkan produktivitas. ISO membantu perusahaan untuk mengakses pasar baru. Hasil kerja panitia teknis yang dibentuk ISO selanjutnya akan ditetapkan dan diterbitkan sebagai standar nasional. Badan Standarisasi Nasional dari berbagai negara sebagai anggota ISO akan berperan aktif di dalam perumusan dan persetujuan dari standar internasional tersebut. Keanggotaan Indonesia dalam ISO diwakili oleh Badan Sertifikasi Nasional atau BSN. Beberapa kunci utama dalam pengembangan standar adalah: yang pertama, standar ISO menjawab kebutuhan yang ada di pasar. ISO tidak memutuskan kapan pengembangan standar baru dilakukan, tetapi merespon kepada permintaan industri atau stakeholder lainnya seperti kelompok konsumen. Umumnya, sektor industri atau kelompok mengkomunikasikan kebutuhan standar untuk anggota nasional yang kemudian menghubungi ISO. Kedua, standar ISO berpijak pada pendapat ahli secara global. Standar ISO dikembangkan oleh kelompok ahli di seluruh dunia yang merupakan bagian dari kelompok besar yang disebut sebagai panitia teknis. Para ahli ini menegosiasikan semua aspek standar, termasuk cakupan, definisi, kunci, dan isi. Yang ketiga, standar ISO dikembangkan melalui proses stakeholder. Panitia teknis diciptakan tidak hanya oleh para ahli berdasarkan step industri yang relevan, tapi juga oleh asosiasi konsumen, akademis, dan organisasi pemerintahan. Yang keempat, standar ISO berdasarkan konsensus dan pendapat dari semua stakeholder yang dipertimbangkan di dalam situasi tertentu. Seri ISO 9000 tentang manajemen kualitas memiliki sasaran terhadap berbagai aspek dalam manajemen kualitas dan mengandung beberapa standar ISO yang sudah dikenal dengan baik. Standar-standarnya menyajikan pedoman dan alat untuk perusahaan dan organisasi yang ingin menjamin bahwa barang dan jasa memenuhi kebutuhan konsumen dan kualitas diimprovisasi secara konsisten. Teman-teman bisa pause dulu videonya ya untuk memahami tentang jenis-jenis dari seri ISO 9000 ini. Berikut disajikan beberapa manfaat penerapan ISO. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk memahami lebih mendalam tentang manfaat ini. Jika ada hal yang belum paham, teman-teman bisa menulis di kolom komentar ya. Slide berikut menampilkan prinsip manajemen mutu ISO 9001-2015. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Keberlangsungan suatu perusahaan sangatlah bergantung kepada pelanggannya. Oleh karena itu, pelanggan menjadi salah satu fokus penting yang harus diperhatikan. Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 diharuskan memiliki strategi khusus untuk terus-menerus memantau kepuasan pelanggan.
Yang kedua adalah keterlibatan karyawan. Sebaik apapun strategi yang ditetapkan pihak manajemen, tidak akan ada gunanya bila tidak didukung oleh seluruh karyawan yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, peran aktif dari karyawan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi sistem manajemen mutu. Yang ketiga adalah pendekatan proses. Sebuah hasil yang hendak dicapai akan lebih efisien diraih ketika kegiatan dan sumber daya terkait dikelola sebagai suatu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti bahwa yang terpenting dalam sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah proses bukan hasilnya. Artinya, target yang tidak tercapai bukanlah masalah utama yang tidak dapat dimaafkan selama kegagalan tersebut dianalisis dan dilakukan perbaikan ke depannya. Yang keempat adalah perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkesinambungan dari kinerja keseluruhan organisasi harus menjadi tujuan tetap organisasi. Ini juga berarti bahwa organisasi tidak boleh puas terhadap hasil yang dicapai, sehingga harus selalu ada peningkatan performa dari tahun ke tahun. Penerapan ISO 9001:2015 oleh perusahaan tanpa didukung oleh dokumentasi mutu itu ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Demikian pula dengan perusahaan yang menerapkan ISO 9001:2015. Salah satu dukungan untuk keberhasilan penerapan ISO 9001:2015 adalah dokumentasi mutu. Selanjutnya, meningkatkan dokumentasi mutu sebagai salah satu persyaratan dalam ISO 9001:2015. Apakah perusahaan dapat meninggalkannya dan mengapa harus dipersyaratkan? Maka jawabannya adalah bahwa dokumentasi mutu yang dibuat dalam pernyataan tertulis berguna untuk memudahkan pimpinan dalam pengoperasian perusahaan. Teman-teman bisa melihat kegunaan lain dari dokumentasi mutu. Silakan di-pause dulu videonya ya. Dokumentasi mutu adalah seluruh prosedur, instruksi kerja, format, data, rekaman, bukti tanda terima yang tertulis di dalam lembar kertas. Prosedur adalah cara tertulis yang ditentukan untuk melaksanakan suatu kegiatan oleh bagian atau personil. Instruksi adalah cara kerja secara tertulis yang ditujukan kepada bagian atau personil untuk melakukan kegiatan tertentu yang dapat disertai dengan gambar dan proses. Peta alur kegiatan, cara memproses suatu barang, dan sebagainya. Pada slide ini, teman-teman bisa melihat model segitiga dokumentasi mutu. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk memahami lebih seksama. Penerapan ISO 9001:2015 membutuhkan beberapa dokumen yang harus dibuat. Sistem dokumentasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa penerapan sistem manajemen mutu berlangsung secara terarah, terkendali, dan terukur. Berikut ini adalah contoh dari penerapan ISO 9001:2015. Yang pertama, adanya manual mutu atau pedoman mutu atau quality manual. Manual mutu adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan dan komitmen perusahaan tentang penerapan ISO 9001:2015. Biasanya, manual mutu dibuat dengan menginterpretasikan klausul ISO 9001:2015 yang disesuaikan dengan penerapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Manual mutu dibuat sebagai pedoman penerapan ISO 9001:2015 di suatu perusahaan. Yang kedua, kita punya struktur organisasi dan bisnis proses mapping. Struktur organisasi menunjukkan hierarki yang ada di suatu perusahaan secara global. Adapun bisnis mapping mampu menjelaskan interaksi antara bagian yang ada di perusahaan, mulai dari pesanan pelanggan sampai produk atau jasa diterima pelanggan. Kedua dokumen ini nantinya akan dijadikan pedoman yang penting dalam penyusunan job description dan juga prosedur kerja ISO 9001:2015. Yang ketiga, kebijakan mutu dan sasaran mutu. Kebijakan mutu adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan komitmen perusahaan yang terkait penerapan sistem manajemen mutu di perusahaannya. Adapun sasaran mutu adalah target yang hendak dicapai oleh perusahaan. Sasaran mutu harus terarah dan terukur. Dalam pengertiannya, yaitu memiliki target yang jelas dalam bentuk angka. Misal, perolehan benefit 1 miliar sampai akhir tahun 2023, zero accident, maksimal 3 keluhan pelanggan per tahun, dan sebagainya. Yang keempat, prosedur kerja. Prosedur kerja adalah dokumen yang berisi panduan pelaksanaan suatu pekerjaan. Instruksi kerja itu di dalam ISO 9001:2015 dibuat untuk menjelaskan langkah kegiatan yang lebih detail daripada prosedur kerja atau bisa jadi menjelaskan detail kegiatan untuk tiap tahapan kegiatan disebutkan di prosedur kerja. Instruksi kerja hanyalah dokumen yang untuk membantu memahami prosedur kerja ISO 9001 dengan baik. Tidak ada ketentuan dari ISO 9001 untuk membuat instruksi kerja. Yang terakhir atau yang keenam adalah rekaman mutu. Rekaman mutu adalah dokumen yang dapat menunjukkan bukti dilaksanakannya suatu pekerjaan. Rekaman mutu dapat berupa formulir, foto, video, atau rekaman data komputer atau soft copy. Namun, lazimnya berupa form. Contohnya, form surat permohonan pembelian, form check sheet pemeriksaan mesin, dan sebagainya.
Sertifikat ISO 9001-2015 dikeluarkan oleh lembaga yang disebut Badan Sertifikasi. Badan sertifikasi yang ada di Indonesia cukup banyak, sebut saja diantaranya ada Sukovindo, SGS, dan sebagainya. Ada 2 syarat untuk mendapatkan sertifikasi ISO, yaitu telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 sekurang-kurangnya 3 bulan. Dan syarat yang kedua adalah lulus audit sertifikasi. Setelah suatu organisasi menerapkan ISO 9001-2015 sekurang-kurangnya 3 bulan, organisasi boleh mengajukan diri untuk diaudit ke badan sertifikasi yang dipilih. Badan sertifikasi akan meminta organisasi tersebut untuk mengirimkan dokumen ISO 9001-2015 seperti pedoman mutu, kebijakan mutu, sasaran mutu, 6 prosedur wajib, prosedur kerja departemen, atau bagian. Selain itu, organisasi juga diminta untuk mengirimkan bukti pelaksanaan internal audit dan rapat tinjauan manajemen. Lamanya waktu audit ditentukan oleh ruang lingkup dan bidang pekerjaan. Biasanya audit dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memeriksa pemenuhan persyaratan dokumentasi, dan tahap kedua untuk memeriksa pemenuhan persyaratan implementasi secara keseluruhan. Selanjutnya, organisasi dinyatakan lulus jika tidak ada temuan yang bersifat fatal. Temuan ini bersifat terjadi karena adanya sistem yang tidak sejalan sama sekali atau ada persyaratan ISO 9001-2015 yang tidak diterapkan tanpa alasan. Temuan lain disebut minor dan observasi. Temuan minor terjadi bila organisasi hanya tidak konsisten dalam menjalankan sistem atau hanya sebagian persyaratan yang diterapkan dari yang seharusnya. Adapun temuan observasi hanya bersifat saran perbaikan, karena temuan minor dan observasi tidak menyebabkan kegagalan, melainkan hanya perlu perbaikan kecil saja. Organisasi diwajibkan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan yang disampaikan terlebih dahulu sebelum proses pencetakan sertifikat. Setiap badan sertifikasi memiliki lama waktu pencetakan sertifikat yang berbeda-beda, mengingat ada beberapa badan sertifikasi yang menginduk ke luar negeri. Waktu yang dibutuhkan biasanya berkisar antara 2 minggu sampai 1 bulan. Sertifikat ISO 9001-2015 berlaku untuk 3 tahun. Setelah 3 tahun, organisasi akan diaudit resertifikasi. Dalam masa 3 tahun, organisasi akan diaudit dalam periode tertentu, biasanya 6 bulan sekali atau setahun sekali, yang disebut dengan surveillance audit. Biaya sertifikasi ISO 9001-2015 berbeda-beda tergantung bidang pekerjaan dan besar organisasinya. Setiap badan sertifikasi memiliki standar harga yang berbeda-beda, namun yang jelas ada 2 komponen biaya yang harus dibayar, yaitu biaya audit sertifikasi yang dikeluarkan di awal dan biaya surveillance audit yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 6 bulan sekali atau setahun sekali. Badan sertifikasi ISO adalah perusahaan yang memiliki wewenang dalam menerbitkan sertifikat ISO 9001 dengan ketentuan yang telah dibuat oleh International Organization of Standardization atau IOS yang berkedudukan di Geneva, Swiss. Badan sertifikasi membeli lisensi dari Badan Akreditasi Nasional untuk menerbitkan sertifikasi ISO 9001-2015. Setiap negara di dunia yang tergabung dalam IOS memiliki hak untuk mengontrol pengeluaran sertifikat ISO 9001-2015 melalui suatu badan nasional yang memiliki kewenangan mengurus masalah sertifikasi dan akreditasi. Bila di Indonesia, lembaga ini disebut Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Contoh badan sertifikasi yang membeli lisensi dari KAN adalah Sukovindo atau Sukovindo International Certification Services. Oleh karena itu, perusahaan yang memilih badan sertifikasi Sukovindo pada logo sertifikatnya terdapat logo Sukovindo dan KAN. Ini artinya sertifikat dikeluarkan oleh Sukovindo atas pengawasan dari KAN. Kebanyakan badan sertifikasi Indonesia berasal dari luar negeri, khususnya Eropa. Perlu diketahui bahwa semua sertifikat yang diterbitkan oleh badan sertifikasi dalam dan luar negeri bersifat valid dan diakui secara internasional. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk memahami pertimbangan memilih badan sertifikasi. Jika ada yang belum paham, teman-teman bisa menulis di kolom komentar ya. Dalam proses penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015, seorang wakil manajemen atau manajemen representatif atau MR merupakan tokoh sentral yang akan menentukan berhasil atau tidaknya penerapan sistem manajemen mutu di suatu perusahaan. Dengan tanpa mengabaikan keterlibatan seluruh karyawan, seorang MR dengan kebijaksanaan, komitmen, dan ketegasan yang dimiliki mampu memberikan komando untuk seluruh level organisasi untuk tetap fokus dan berkomitmen penuh dalam menjalankan sistem manajemen mutu. Oleh karena itu, penting bagi sebuah organisasi untuk menunjuk orang yang tepat sebagai wakil manajemen. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk memahami wewenang dan tanggung jawab dari seorang manajemen representatif ini. Berikut disajikan contoh standar ISO lainnya. Teman-teman bisa pause dulu videonya ya.
Memiliki sertifikasi ISO merupakan salah satu bukti kesuksesan suatu organisasi. Untuk level yang lebih tinggi, suatu organisasi perlu mendapatkan pengakuan di seluruh dunia. Pengakuan penghargaan mutu telah diadakan untuk menimbulkan kesadaran dan ketertarikan terhadap mutu. Malcolm Baldrige Award, European Quality Award, International Asia Pacific Quality Award, dan Deming Prize adalah contoh dari penghargaan terkenal diberikan setiap tahun untuk mengakui perusahaan yang telah mengintegrasikan manajemen mutu ke dalam operasinya. Yang pertama adalah penghargaan Baldrige. Penghargaan Baldrige merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengakui pencapaian mutu dari perusahaan Amerika Serikat. Tujuan dari kompetisi penghargaan tersebut adalah untuk merancang usaha perbaikan mutu, mengakui pencapaian mutu, dan mempublikasikan program yang berhasil. Yang kedua, penghargaan mutu Eropa. Penghargaan mutu Eropa adalah penghargaan untuk keunggulan organisasional yang paling bergengsi di Eropa. Penghargaan ini berada di puncak penghargaan regional dan nasional, dan para pelamarnya seringkali telah memenangkan satu atau lebih penghargaan tersebut sebelum melamar untuk penghargaan mutu Eropa. Contoh yang terakhir adalah hadiah Deming. Hadiah Deming yang diberi nama untuk menghormati almarhum Edward Deming adalah penghargaan di Jepang yang sangat didambakan untuk mengakui usaha mutu yang berhasil. Hadiah ini diberikan secara tahunan kepada perusahaan manapun yang memenuhi standar penghargaan tersebut. Fokus utama penilaiannya adalah pada kendali mutu statistik, membuat cakupannya jauh lebih sempit dibandingkan penghargaan Baldrige yang lebih berfokus pada kepuasan pelanggan. Perusahaan yang memenangkan hadiah Deming cenderung mempunyai program mutu yang terperinci dan dikomunikasikan dengan baik ke seluruh perusahaan. Slide berikut disajikan manfaat dari penghargaan kualitas terhadap suatu perusahaan. Teman-teman bisa pause dulu videonya ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Teman-teman bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.